mempercayainya ya mereka kan nggak lama ya, cepet sekali gitu kan prosesnya ya, cepet sekali ya. Mungkin ya saya nggak tahu deh, mungkin sekitar 2 minggu, sebulan gitu loh, karena cepet banget. Aku juga dapat mengkonfirmasi juga baru-baru ini gitu, Vicky gimana nih ya? apanya nih? Tentang hubungannya dengan Kalina. Gimana Sebenarnya nih? sih hubungan Vicky dengan Kalina sih bisa berjalan dengan baik ya, karena latar belakang orang yang punya pengalaman yang banyak gitu kan terhadap pernikahan, kemudian juga Kalina juga punya latar belakang yang banyak juga, artinya ada gitu kan, bertemu sehingga mereka tuh sebenarnya bisa menjadi lebih baik, karena dari yang tidak sempurna bergabung memperbaiki sehingga bisa memperbaiki menuju kesempurnaan gitu kan. Walaupun manusia tidak bisa lepas dari tidak sempurna itu sendiri. Nah, tapi proses untuk menuju sempurna kan ada, namanya belajar, namanya berkomunikasi, namanya untuk saling memahami. Nah, ini harus dilatih. Menurut aku harus dilatih. Kalau nggak dilatih, ya tadi persoalan masa lalunya belum selesai, sama-sama belum selesai, nanti akan jadi konflik ke depannya gitu loh. Makanya perlu untuk dapat terapi secara psikologis. Mbak, tapi kalau Mbak sendiri lihat nih selama beberapa bulan ini kan Vicky dengan Kalina ada kayak gimmick atau ada settingan nggak sih dari raut mukanya, dari atau gimana? Aku kan sahabatnya Kalina, enggak. Karena aku tahu banget gitu loh kapan temanku ini posting jatuh cinta, kapan enggak, kan tiap malam ya sering banget nelpon dan lain-lain. Aku tahu banget, aku bisa garansiin mereka tidak settingan. Baca ekspresi saya, biasanya kan saya baca ekspresi kalian nih, baca ekspresi saya, dia tidak settingan sama sekali, ya benar-benar real. Jadi sama-sama ingin memperbaiki diri, sama-sama ingin bertemu untuk tujuannya nikahnya adalah ibadah. Ini sih nilai yang lebih yang bisa saya lihat. Oke, nilai menikah untuk ibadah. Kalau ekspresi dari Kalina sendiri gimana? Sempat ada keraguan nggak sih kalau Mbak bisa lihat? Iya banget ya, awal-awal tuh ragu banget gitu. Aku sebagai sahabat tidak bisa, jangan gitu loh. Boleh enggak gitu kan, dengan persoalan-persoalan yang ada yang mau dari skala dari A dari segala macam gitu. Jangan, Kalina enggak, aku enggak. Sebagai teman, sebagai sahabat, aku mendampinginya. Gitu. Dia dalam kondisi suka duka ya ada gitu kan. Berusaha ngedampinginnya jadi sambil mengingatkan untuk namanya perbaiki deh komunikasi kalian, ayo perbaiki deh emosinya. Jadi aku bisa sebatas itu sih gitu loh, tidak bisa membatasi, jangan, karena itu kan bahagianya. Apapun yang terjadi sama Kalina, apapun pilihannya, aku tetap menyayangi dia sebagai sahabat gitu. Berarti pas Mbak lihat sendiri Kalina semenjak berapa minggu kemudian atau beberapa bulan mulai percaya sama Vicky kapan tuh kira-kira menurut Mbak dari ekspresi ada mulai mempercayainya ya mereka kan nggak lama ya, cepet sekali gitu kan prosesnya ya, cepet sekali ya. Mungkin ya saya nggak tahu deh, mungkin sekitar 2 minggu, sebulan gitu loh, karena cepet banget. Aku juga dapat mengkonfirmasi juga baru-baru ini gitu, baru berapa minggu yang lalu gitu. Ini serius gitu loh. Oke, kalau udah serius itu apapun pilihan Kalina, aku selalu ngedampingin. Itu poinnya itu sih. Sebatas teman apa sih? Sebatas ngingetin kan, sebatas kasih masukan kan. Tapi tetap ngejaga, jadi tetap deketin. Aku nggak mau frontal untuk jangan sama Vicky, kemudian aku batasin gitu, aku ngalangin sama Vicky-nya. Aku nggak, aku deketin Vicky-nya, aku udah ngobrol. Aku ingetin Vicky gini, Vicky, kamu boleh sama yang lain macam-macam, tapi enggak sama sahabat. Enggak banget sama sahabat aku. Jadi terserah dia sama yang lain, terserah sama yang lain kayak gimana ya, oke sama yang lain. Tapi kalau sama Kalina, dia itu, aku ngejaga dia banget gitu. Jadi fragile banget lah, bisa dibilang gitu. Dari sempat ada kasus juga, apakah Kalina bisa menerima seutuhnya sosok Vicky? Oh dia iya. Jadi sampai ngedampingin kan, pergi ke pengadilan. Jadi Kalina menerima Vicky apa adanya dengan kekurangannya. Jadi Kalina lagi berusaha menerima Vicky dengan segala kekurangannya. Kak, seberapa berpengaruh sih memori Vicky tentang ayahnya? Oh pengaruh banget, kayak tadi kan itu pengaruh banget. Jadi emosinya harus diterapi. Aku lagi bikin appointment untuk terapi sih gitu loh.
harus terapi. Jadi adik-adiknya juga sama, jadi begitu bicara ayah langsung nangis, frustasi loh, itu air mata di tengah. Kalau Dela ya air mata di tengah, kalau Vicky ya sedih gitu loh, lebih ke sedih. Jadi saran aku sih dia bisa berdamai sama keadaan, bisa terapi hingga titiknya adalah bisa menerima ayahnya, memaafkan, memeluk ayahnya, nah hadir pada saat pernikahan. Outputnya aku sih gitu. Kalau dia udah berdamai sama kondisi itu, dia udah berdamai masa lalu, nah jalannya ke depan enak tuh. Moga-moga Vicky ke depannya tuh nggak ada lagi gerasak gerusuk, ngerti nggak sih? Pencariannya dia tuh udah berhenti gitu loh. Jadi harapan aku pencariannya dia sama ini udah berhenti di Kalina. Nggak sedikit terakhir, terlepas dari Aska yang tidak menyetujui ayah ke mamanya dekat dengan Vicky, sering curhat gak sih Mbak Kalina memang terlepas dari Aku sih paham, namanya remaja ya, kaget, shock, menerima informasi yang ya perlu waktu gitu kan. Kalina sebagai ibu memahami dan butuh waktu, tetap mencintai Aska. Aska juga bisa dipahami. Jadi semua tidak ada masalah, hanya perlu bertemu empat mata aja para mereka. Gitu. Terima Oke, kasih, Kak. Kak. ada di Mulai mempercayainya. Ya mereka kan nggak lama ya, cepet sekali gitu kan prosesnya ya, cepet sekali ya. Mungkin ya saya nggak tahu deh, mungkin sekitar 2 minggu, sebulan gitu loh, karena cepet banget. Aku juga dapat mengkonfirmasi juga baru-baru ini gitu, baru berapa minggu yang lalu gitu. Ini serius gitu loh. Oke, kalau udah serius itu apapun pilihan Kalina aku selalu ngedampingin. Itu poinnya itu sih. Sebatas temen apa sih? Sebatas ngingetin kan, sebatas kasih masukan kan, tapi tetap ngejaga gitu. Jadi tetap deketin. Aku nggak mau frontal untuk jangan sama Vicky, kemudian aku batasin gitu, aku ngalangin sama Vicky-nya. Aku nggak, aku deketin Vicky-nya, aku udah ngobrol. Aku ingetin Vicky gini, Vicky, kamu boleh sama yang lain macam-macam, tapi tidak sama sahabat. Enggak banget sama sahabat aku gitu. Jadi terserah dia sama yang lain, terserah sama yang lain kayak gimana ya, oke sama yang lain. Tapi kalau sama Kalina, dia itu aku ngejaga dia banget gitu. Jadi fragile banget lah, bisa dibilang gitu. Lepas dari sempat ada kasus juga, apakah Kalina bisa menerima seutuhnya sosok Vicky? Oh dia iya. Jadi sampai ngedampingin kan, pergi ke pengadilan. Jadi Kalina menerima Vicky apa adanya dengan kekurangannya. Jadi Kalina lagi berusaha menjadi menerima Vicky dengan segala kekurangannya. Kak, seberapa berpengaruh sih memori Vicky tentang ayahnya? Oh pengaruh banget, kayak tadi kan itu pengaruh banget. Jadi emosinya harus diterapi. Aku lagi bikin appointment untuk terapi sih gitu loh. Harus diterapi. Jadi adik-adiknya juga sama. Jadi begitu bicara ayah langsung nangis, frustasi loh, itu air mata di tengah. Kalau Dela ya air mata di tengah, kalau Vicky ya sedih gitu loh, lebih ke sedih. Jadi saran aku sih dia bisa berdamai sama keadaan, bisa terapi hingga titiknya adalah bisa menerima ayahnya, memaafkan, memeluk ayahnya, nah hadir pada saat pernikahan. Outputnya aku sih gitu. Kalau dia udah berdamai sama kondisi itu, dia udah berdamai masa lalu, nah jalannya ke depan enak tuh. Moga-moga Vicky ke depannya tuh nggak ada lagi gerasak gerusuk, ngerti nggak sih? Pencariannya dia tuh udah berhenti gitu loh. Jadi harapan aku pencariannya dia sama ini udah berhenti di Kalina. nggak sedikit terakhir, terlepas dari Aska yang tidak menyetujui ayah ke mamanya dekat dengan Vicky, sering curhat gak sih Mbak Kalina memang terlepas dari Aku sih paham, namanya remaja ya, kaget, shock, menerima informasi yang ya perlu waktu gitu kan. Kalina sebagai ibu memahami dan butuh waktu, tetap mencintai Aska. Aska juga bisa dipahami. Jadi semua tidak ada masalah, hanya perlu bertemu empat mata aja para mereka. Gitu. Terima Oke, kasih, Kak. Kak.